Live terakhir, live ke-10. Yohi. Akhirnya setelah sebulan live ke-10. Tunggu orang-orang rame dulu nih. Rame dulu, rame dulu, rame dulu. Terima kasih kawan-kawan. Fokus kita hari ini adalah solusi evaluasi kejadian setelah 9 yang terjadi. Yang pertama, banyak orang yang melaporkan. Banyak banget ada orang laporin teman. Gara-gara saya nge-repost atau apapun. Cuman saya nggak bahas itu, terserah lah. Dan resiko kalau kita bersuara tuh pasti ada ancaman laporan UU ITE dan kawan-kawan. Terserah lah. Toh hidup kita cuma sekali juga. Jadi kita akan bahas mengenai perkembangan pandemi. Ini saya akan bacakan berbagai sumber yang saya kasih. Jadi saya bilang ya, saya nggak mengatakan yang pertama adalah, aduh mana tadi? Jadi gini kawan-kawan, kita akan bahas mengenai syarat herd immunity. Jadi saya akan bacakan dari mayoclinic.org. Yang pertama nih live ke-10, live terakhir saya. Entah habis ini saya hilang apa enggak. Saya lakuin live cuma sampai maghrib ya. Azan maghrib langsung stop. Pertama, kenapa herd immunity important? Ini dari saya membacakan dulu. Jadi herd immunity itu adalah ketika sebagian besar dari sebuah komunitas menjadi kebal terhadap penyakit dan menyebabkan penyebaran penyakit antar orang ke orang menjadi mustahil. Seringkali presentasi dari populasi yang harus ada syarat tertentu agar bisa disebut menjadi herd immunity. Suatu hal, presentasi atau jumlah tertentu populasi yang terinfeksi dan kebal ini dinyamakan jadi threshold proporsi. Threshold proporsi ini menjadi syarat salah satu menjadi herd immunity. Berapa persen dari komunitas yang digunakan untuk mencapai herd immunity? Maka tergantung dari penyebarannya. Syaratnya adalah minimal 94% dari sebuah populasi harus menjadi kebal untuk bisa mencegah transmisi penyakit tersebut. Herd immunity itu bisa dicapai dengan dua cara, yaitu vaksin dan infeksi. Vaksin dari virus itu menyebabkan tentara antibodi kita menjadi kebal. Jadi vaksin itu bukan obat, tetapi sebuah pencegahan agar antibodi kita, tentaranya lebih kuat, sehingga menjadi tidak bisa terinfeksi. Kalaupun kena, nggak ada gejala. Atau kedua, natural infeksi. Nah, untuk sampai vaksin tersebut ada, maka syarat dari Mayo Clinic ini agar memperlambat penularan COVID-19 adalah mencegah gathering massal atau kerumunan. Kedua, mencegah kontak dekat. Ketiga, di rumah aja. Ini usul ya. Ini saya baca jurnal ya. Terus mencuci tangan setiap waktu dengan sabun atau hand sanitizer. Memakai masker di tempat area, contoh tempat pasar market dan kawan-kawan. Nah, ini dikeluarkan oleh Mayo Clinic. Nah, sekarang kita tahu kenapa saya bilang tolong dibuka pikirannya kawan-kawan sekalian. Vaksin, COVAX. Jadi ada sebuah organisasi yang dibuat, bukanlah, sebuah gerakan yang dibuat oleh WHO. WHO membuat sebuah gerakan bernama COVAX. COVAX ini simbolnya adalah, bisa dicek di Google banyak, Working for Global Equitable Access to COVID-19 Vaccine. Dan COVAX ini dimulai oleh ACT Accelerator yang didanai oleh CEPI dan Gavi. Dan Gavi ini dimulai oleh si Bill and Melinda Gates Foundation. Di situsnya WHO, kenapa kita membutuhkan COVAX? Karena ini situsnya WHO, mengembangkan sebuah vaksin untuk melawan COVID-19 adalah tekanan yang paling penting di sekarang ini. Dan tidak ada yang bisa memenangkan perlombaan ini sampai semuanya menang. Jadi, COVAX menawarkan 1. Dosis minimal
paling enggak 20% dari populasi negara. Penyebaran vaksin yang dilakukan oleh COVAX. Deliver vaksin secepat mungkin setelah tersedia. Mengakhiri fase akut dari pandemik dan membangun ekonomi. Saya cuman nih ya, ini COVAX. Silakan di capture. Jadi, saya mengajari kalian soal COVAX. COVAX ini diikuti oleh 170 negara. Jadi COVAX ini menjanjikan kalau kamu naruh duit di COVAX, kamu akan mendapatkan hal ini. Mendapatkan dosis minimal 20% dari populasi. Kedua, penyebaran vaksin tepat waktu begitu tersedia, mengakhiri pandemi yang fase akut. Ketiga, reboot ekonomi. Dengan syarat kamu naruh duit di COVAX. Nah, terus COVAX is the vaccine pillar of the access to COVID-19 tools, ACT Accelerator. Access to COVID-19 tools. ACT Accelerator adalah sebuah kolaborasi global yang digunakan untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan kesediaan akses untuk 3T, tes, treatment, dan tracing, dan vaksin ditambah. COVAX dimulai oleh Gavi dan CEPI. Anehnya, COVAX ini tuh intinya kayak koperasi, bro. Jadi COVAX itu semacam koperasi yang melibatkan banyak negara. COVAX merupakan sejenis koperasi yang melibatkan banyak negara. Jadi kamu naruh duit di sana, kamu akan mendapatkan fasilitas berupa vaksin, paling enggak minimal 20% dari populasi, dan reboot ekonomi. Dan saya baca di berita, benar, pada tanggal Oktober hari ini, Jumat Oktober 16, 2020, di berita nasional.kompas.com, Indonesia bakal dapat subsidi harga vaksin COVID-19 dari COVAX Facility, dijelaskan oleh Kemenlu, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kemenlu, Febrian Alpianto Rudiat, yang akan mengatakan Indonesia mendapat subsidi dari vaksin Facility COVID-19 COVAX. Dan Indonesia mendapatkan 20% dari total populasi, sesuai dengan kata-kata COVAX. Dan dipertegas oleh Perpres Peraturan Presiden nomor 99 tahun 20 pasal 7 yang menegaskan kerjasama pasal 7 ayat 1 Perpres nomor 99 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum Yasona. Kerjasama dengan lembaga atau badan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C dilakukan dengan lembaga atau badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, atau dan penyediaan vaksin COVID-19. Lembaga tersebut meliputi CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, B. The Global Alliance for Vaccine and Immunization Gavi yang diinisiasi oleh Bill Gates, atau C. Lembaga badan internasional lainnya. Jadi, mau nggak mau, vaksin ini harus kita ambil. Terlepas vaksin ini wajib atau tidak, tapi dari Perpres kayaknya vaksinnya wajib. Tetapi, WHO menyatakan bahwa vaksin ini diutamakan untuk orang-orang yang beresiko. Dikatakan, berita yang viral hari ini dari Kompas dan mengatakan orang muda yang sehat bisa tidak dapat vaksin corona hingga 2022. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Erlangga, ada daftar prioritas penerima vaksin COVID-19. Berdasarkan bahan presentasi yang disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual Senin 28 September 2020, pemerintah menargetkan
ada 102.451.500 orang yang menjalani vaksinasi sepanjang 2021. Adapun kelompok pertama adalah orang yang berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Target sasaran 1,31 juta orang, saya. Kelompok kedua, orang-orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Target sasaran 50.000 orang. Kelompok ketiga, orang yang bertugas di pelayanan publik. Target sasaran 715.000 orang alias PNS. Kelompok keempat, masyarakat umum 92,28 juta orang. Kelompok kelima, tenaga pendidik atau guru. Target sasaran 4,36 juta orang. Kelompok keenam, ASN dan legislatif. Jadi, dari sini kita mengetahui bahwa nggak semua orang bisa dapat vaksin. Nah, maka dari Perpres 99 nomor 2020 yang kita bekerja sama dengan Gavi, yang kita disubsidi oleh COVAX, yang kita juga harus membantu penyebaran vaksin secara adil, maka diutamakan orang beresiko, anak muda sehat, jangan mimpi. Saya kelompok nomor 1. Cuman, ini kita akan bahas tentang COVID-19-nya. Pertama, yang paling aneh, ada demo Omnibus Law. Demo Omnibus Law bertepat setelah ada demo Omnibus Law, WHO tiba-tiba mengatakan statement lockdown nggak penting. Yang mengatakan adalah Saudara Dr. David Navarro yang merupakan General Director Representative of WHO. Ini suatu kebetulan yang sangat aneh. Ketika ada demo, yang sebenarnya demo ini menimbulkan kerumunan di 10 kota di Indonesia yang merupakan red zone dari COVID, di mana kerumunan ini akan mempermudah penularan, yang penularan akan memicu dari herd immunity, yang di mana herd immunity akan memicu pembelian vaksin. Terjadinya demo ini, 3 hari kemudian WHO mengemukakan bahwa lockdown itu tidak penting dan memuji negara-negara yang tidak melakukan lockdown karena akan mengganggu ekonomi negara tersebut. Setelahnya, COVAX viral. COVAX diikuti 170 negara dan menjamin komitmennya pembagian vaksin secara adil. COVAX itu menyerang 2 negara di dunia, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Di sini diberitakan bahwa Amerika Serikat menolak bergabung dan mendanai COVAX. Amerika memilih untuk mengamankan vaksinnya sendiri. Berita dari Washington Post, US says, saya tidak mungkin bergabung dengan pengembangan yang dilakukan oleh WHO, yaitu COVAX. Cina, tempat asal COVID-19, Wuhan, memutuskan Cina menandatangani perjanjian distribusi vaksin corona ke negara miskin, yang akhirnya pada tanggal Jumat 9 Oktober 2020, Cina akhirnya memutuskan bergabung dalam pendistribusian vaksin COVID-19 global, yakni COVAX. Berita ini muncul beberapa saat setelah demonstrasi. Demonstrasi dilakukan tanggal 8 Oktober 2020. Cina bergabung dalam distribusi vaksin per 9 Oktober 2020. Statement Cina untuk distribusi vaksin ke negara miskin itu Jumat 9 Oktober 2020. Ternyata logika liar saya mengatakan bahwa demo kemarin digunakan oleh para COVAX, elit global yang tergabung dalam COVAX 170 negara. Dan ini bukan omong kosong. Ada daftar negara dan negara adidaya terbesar yang gabung ke COVAX adalah Cina dan Inggris. Setelahnya, WHO menolak lockdown dan mendistribusikan vaksin. Tiba-tiba Cina masuk ke COVAX.
Hanya satu negara adidaya yang menolak COVAX, yaitu Donald Trump dan Amerika Serikat. Jadi, sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah COVID-nya ada. COVID merupakan virus. Virus yang merupakan perbatasan antara makhluk hidup dan benda mati. Transmisi virus COVID itu sangat viral. Awal mula virus COVID-19 dari live 1 sampai 9, virus COVID-19 ditemukan pertama di kelelawar. BAT virus, virus kelelawar. Yang komposisinya protein nukleotidanya mirip mencapai 95%. Karena orang-orang Wuhan suka makan kelelawar, virus tersebut viral di Wuhan. Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019 itu merupakan salah satu kota paling sentral di dunia untuk perdagangan teknologi dan alur transportasi. Dari Wuhan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Karena turis Cina merupakan turis penyumbang pariwisata terbesar di beberapa daerah. Pada bulan Februari 2020, Indonesia telat menutup gate-nya. Kenapa telat menutup gate-nya? Karena kita masih menerima pemasukan terbesar, yaitu turis Cina. Saat ini, pada waktu Februari 2020, saat itu aneh. Kalau Indonesia nutup turis Cina, kita akan ditegur oleh Cina. Dan itu real. Kalau kita menutup turis Cina, kita akan kehilangan penghasilan triliunan yang bisa disampaikan oleh turis Cina. Maka saat Februari 2020, negara kita tidak punya pilihan lain selain menerima turis Cina. Pada waktu itu, turis Cina masuk ke Indonesia. Ini adalah fakta dan yang belum dibuka ke masyarakat. Sejatinya saat itu, Cina menekan Indonesia agar turisnya tetap diterima. Dan saya dapat info ini bukan kaleng-kaleng. Jadi saat itu, pemerintah kita tidak ada pilihan selain membuka turis Cina. Saat itu COVID yang dibawa oleh turis Cina menyebar sangat masif di Jakarta dan di Bali. Lalu menyebar ke daerah-daerah lain. Untuk mengatasi COVID, sampai munculnya vaksin yang ternyata Bill Gates sudah join dan memulai Gavi dari tahun 1999. Seorang pengusaha teknologi melihat ceruk bisnis di balik vaksin. Bill Gates beberapa statementnya mengemukakan bahwa kelak manusia akan kelar karena virus pernafasan. Virus yang penyerang pernafasan. Dari sejak flu Spanyol, MERS, H1N1, H5N1, flu burung, sampai akhirnya COVID-19. Yang selalu menyerang pernafasan. Gavi sudah mengembangkan vaksin-vaksin di bidang pernafasan. Gavi dan CEPI menjadi garda utama untuk pengembangan vaksin COVID-19. Pada bulan Maret dan April 2020, WHO menyarankan untuk lockdown. Dan saya masih ingat di berita saya capture, WHO menyayangkan Indonesia yang telat. Tetapi sekarang, di Oktober, 3 hari setelah demonstrasi 2020, WHO menolak lockdown. 1 hari setelah demonstrasi Omnibus Law, ternyata Cina masuk mendistribusikan vaksin. Pada waktu Omnibus Law kemarin disahkan, kita lupa, ternyata Perpres disahkan tanggal 6 Oktober 2020. Perpres mengenai vaksin ditandatangani oleh Bapak Yasona Lawli, Kementerian Sekretariat Negara, Bidang Hukum dan Perundang-undangan, pada tanggal 6 Oktober 2020, 1 hari setelah Omnibus Law disahkan. Kita lupa, ternyata vaksin
sudah akan disebarkan secara masif di Indonesia melalui Perpres 99 tahun 2020 dan kita tidak akan bisa menolaknya. Dan Indonesia akan mendapatkan vaksin Sinovac dari Cina yang tiba-tiba masuk ke COVAX yang dibuat oleh WHO. Anehnya, COVAX yang berawal dari Amerika Serikat justru didanai utama oleh Bill Gates dan Cina. Dan ini bukan konspirasi, ini fakta, ada di media dan disebarkan ke Indonesia. Saya merupakan salah satu penerima vaksin paling pertama. Tapi saya mengajari kalian, ternyata kita hanyalah pion-pion catur yang dimainkan oleh para pemain kita, yang tergabung, yang dinamakan oleh elit global. Yang elit global ini ternyata tergabung dalam COVAX. Dan emang itu ada. Ternyata demo-demo yang ada di Indonesia ternyata mengaburkan sebuah fakta bahwa kita sudah menandatangani fakta vaksin dengan COVAX dan Gavi, CEPI, WHO. Disebarkan oleh dua, yaitu Bio Farma dan KB Farma melalui Perpres 99 tahun 2020. Kalian mendebatkan Omnibus Law. Tapi kalian lupa, isu sesungguhnya adalah penyebaran vaksin yang dimulai dari November sampai 2022. Sejatinya, kita kesimpulannya adalah COVID-19 itu ada. COVID-19 masuk ke Indonesia kemungkinan secara disengaja oleh turis-turis dari Cina. Karena pada bulan Februari, negara kita tidak bisa menutup karena ada tekanan dari luar melalui turis-turis Cina yang menjadi penyumbang terbesar pariwisata di Indonesia. Kita diserang oleh COVID-19 yang menurut saya adalah senjata biologis yang secara masif meluluh rantakan ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Vaksin untuk COVID-19 dibuat oleh COVAX dan WHO dan akan disebarkan ke seluruh dunia. Indonesia masuk ke dalam COVAX. Satu-satunya negara yang menolak adalah Cina melalui Amerika Serikat melalui Donald Trump. Jadi, apa yang diteriakkan oleh Jering dan FA101 tentang konspirasi elit global di COVID-19 akhirnya terbukti di tanggal 6 Oktober 2020. Pak Mardigu sudah menjelaskan ini sejak setengah tahun lalu. Saya seorang relawan yang di lapangan yang menunggu wait and see bukti-bukti. Ternyata kita sudah terjebak dalam lingkaran COVID-19. Jadi apa yang diteriakan oleh FA mengenai COVID itu adalah senjata yang memang dibuat dan ditransmisikan oleh orang Cina, turis Cina ke Indonesia secara sengaja pada bulan Februari 2020 yang membuat Indonesia luluh lantak secara ekonomi dan secara kesehatan. Dan akhirnya mau nggak mau kita masuk ke COVAX, yang COVAX ada Cinanya dan Bill Gates-nya dan tidak ada Amerika Serikatnya. Dan kita sekali lagi akhirnya mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli vaksin. Dan anehnya, demo Omnibus Law dilaksanakan 8 Oktober 2020 sebelum tragedi Cina masuk ke COVAX. Sekian berita di live ke-10. Kita sebagai rakyat hanya bisa pasrah. Saya sudah mendapat ancaman untuk dibully dari beberapa para elit di Indonesia tentang UU ITE. Untungnya lolos karena saya cuma repost. Pada dasarnya, kita nggak bisa lepas dari vaksin. Pada dasarnya, COVID-19 memang sudah disetting untuk masuk ke Indonesia. Pada dasarnya, ternyata
apa yang dikhawatirkan semua orang kenyataan. Pada dasarnya, Omnibus Law adalah sebuah pengalihan isu tentang vaksin. Semua orang fokus ke Omnibus Law tanpa sadar bahwa draftnya memang belum ada. 812 halaman baru ada dipegang Hotman Paris tadi. Kita lupa, ternyata COVID-19 meluluhlantakkan Indonesia ke dalam genggaman negara adidaya. Sekarang kita nggak bisa menolak kuasa Cina dan COVAX dan Bill Gates yang akan menyebarkan vaksin tersebut secara cepat. Karena kita nggak bisa nolak. COVID-19 virus yang ada. COVID-19 perbatasan antara benda mati dan makhluk hidup. COVID-19 tidak ada obatnya. COVID-19 hanya bisa dicegah dengan tentara. Ternyata semua negara besar takut dengan Indonesia. Itulah alasan Indonesia dihancurkan pertama menggunakan COVID-19. Indonesia itu ditakuti oleh negara adidaya sejak tahun Pak Karno. Karena perang sudah dilarang, maka kita dijajah lagi oleh COVID-19. Mungkin kalian meremehkan dan mengabaikan COVID, tapi sejatinya pajak kalian digunakan untuk membeli COVID, vaksin, yang dihasilkan oleh COVAX, diatur oleh Kementerian Keuangan. Ternyata konspirasi yang selama ini diejek oleh banyak orang ternyata kejadian. Saya bilang vaksin bukan obat. Vaksin adalah sarana untuk mencegah, bukan obat. Jadi COVID memang bisa sembuh tanpa vaksin. Vaksin adalah pencegahan. Saya bilang, kamu netizen jangan bodoh-bodoh amat. Vaksin bukan obat COVID. Vaksin mencegah agar kita tidak terinfeksi COVID. Karena COVID yang mutasi terus. Dan akhirnya, sekarang kita menikmati hasil. Kalian berdebat tentang Omnibus, tapi kalian lupa, COVAX dan Cina sudah menjajah kita lewat vaksin. Terima kasih telah menonton saya selama 10 live. Sebagai rakyat, kita hanya bisa pasrah, dan hanya bisa membantu sesama rakyat. Kita nggak akan pernah bisa menolak vaksin. Mau kamu buat gerakan, tidak akan bisa menolak. Mau kamu menolak, nggak akan bisa. Kita terjebak dalam sistem. Dan kalian semua terfokus oleh Omnibus Law. Tapi lupa, vaksin akan sudah ke Indonesia menggunakan uang-uang rakyat. Dan kita dikendalikan oleh Cina dan COVAX. Setelah saya bersuara kemarin, saya mendapatkan banyak ancaman laporan. WIT lah, ancaman lah. Saya gak takut. Jika saya bersuara berakhir dibui seperti kawan-kawan saya, ya sudah. Yang penting, memang cara mencegah terinfeksi COVID itu vaksin. Sekian berita dari saya. Kita gak akan bisa nolak vaksin. Pasrah saja. Yang jelas, enjoy kalian semua yang berdebat dan lupa soal vaksin Perpres 99 tahun 2020. Selamat maghrib, sukses buat Kemenkes, Pak Terawan dan kawan-kawan. Gak usah hadir sekalian, karena sudah selesai. COVID di Indonesia sudah selesai, karena sudah ada vaksinnya. Kamu hadir apa enggak, Pak Terawan, untuk menenangkan? Saya nggak penting. Lebih penting, rakyat bisa makan. Tugasmu sudah ada, menyebarkan vaksin. Terima kasih buat semua yang telah melihat COVID drama di Indonesia. The end. Karena sudah ada vaksin. Selamat maghrib.